Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fariji dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dengan nomor pokok mahasiswa 237007041. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang saya buat pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan judul Analisis Kerentanan Jaringan Wi-Fi Publik Terhadap Serangan Man-in-the-Middle berbasis ARP spoofing menggunakan DetectCat. Pada presentasi kali ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, penutup. Nah, pada latar belakang, orang-orang sekarang, orang-orang zaman sekarang itu mereka pasti menginginkan semuanya itu gratis, mau itu pokok, makanan, atau dan semacamnya. Nah, pada wifi atau jaringan wifi juga gitu, orang-orang pengen mempunyai wifi gratis. Nah, karena hal ini juga sudah banyak sudah difasilitasi pada taman, kafe, kampus, rumah sakit, maupun ada juga pada pada tempat wisata. Nah, meningkatnya akses internet ini membawa manfaat, tetapi ada juga resiko yang harus ditanggung, yaitu pengguna awam rentan terhadap ancaman cyber akibat dari kurangnya pemahaman akan keamanan jaringan itu. Ancaman dapat berasal dari aktivitas internal maupun serangan eksternal oleh peretas. Nah, karena ini juga saya akan membuat penelitian ini. Nah, pada rumusan masalah, ya masalah pertama ada seberapa rentan jaringan Wi-Fi publik ini terhadap serangan man-in-the-middle, khususnya itu melalui teknik ARP spoofing. Masalah kedua, apa saja alat dan metode yang digunakan untuk melancarkan serangan man-in-the-middle di jaringan publik. Dan masalah ketiga, bagaimana cara mendeteksi dan mengurangi resiko serangan MITM jaringan publik. Oke, pada tujuannya, saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme serangan, metode deteksi dari serangan MITM, dan strategi mitigasi untuk mengamankan data dari serangan MITM yang efektif. Nah, metode penelitian yang saya ambil ini studi literatur. Karena apa? Karena sudah banyak beberapa peneliti yang meneliti serangan man-in-the-middle ini pada Wi-Fi publik. Nah, saya mengambil tinjauan literatur ini terhadap jurnal, artikel ilmiah, dan laporan teknis. Sumber data yang saya ambil itu dari publikasi akademis tahun 2020 sampai 2025 dari Google Scholar dan Sinta. Teknis pengumpulannya itu dengan menggunakan kata kunci man-in-the-middle attack, DetectCat, keamanan Wi-Fi publik, dan lain-lainnya. Analisis data yang saya gunakan itu analisis isi untuk menemukan pola, kesenjangan penelitian, dan kesimpulan dari berbagai studi terkait MITM pada Wi-Fi publik. Nah, hasil penelitian saya ini ternyata banyak Wi-Fi publik yang masih rentan terhadap serangan man-in-the-middle. Umumnya serangan yang dipakai ini menggunakan metode ARP spoofing, DNS spoofing, dan paket sniffing. ARP spoofing yaitu serangan yang penyerangnya itu berada di tengah-tengah, jadi penyadap. Seperti orang tersebut menjadi perantara antar host aslinya gitu. Jadi penyadap ini bisa membaca, mengubah, maupun mengambil data-data yang dikirim dari targetnya itu. Nah, kalau DNS spoofing ini jadi kita bisa mengubah yang asalnya contoh kita akan masuk ke dalam Amazon.com.
Nah, sama peretas, dia bisa meretas atau mengubah yang asalnya ke Amazon menjadi ke webnya sendiri gitu. Seperti itu. Kalau pakai snipping itu menjadi penguntit lah kalau bahasa. Nah, serangan MBTM yang lebih efektif terhadap WiFi yang tidak dilengkapi enkripsi atau menggunakan protokol keamanan seperti Wire Equivalent Privacy. MBTM ini memanfaatkan software berbasis open source kayak Ethercap, Wireshark, dan Ethercap. Pendeteksian pada serangan MBTM ini perlu menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau disingkat KNN. Kenapa? Ini sangat efektif dikarenakan dapat mencapai tingkat akurasi 95,1% dengan error 4,9 yang memungkinkan serangan MBTM itu terdeteksi. Untuk cara menghindari serangan MBTM ini dapat memanfaatkan VPN. VPN dapat mengamankan data dari serangan MBTM. Semua paket data yang dikirimkan akan menjalani enkripsi sebelum transmisi mereka untuk memastikan mereka bahwa tetap tidak dapat diakses oleh entitas yang tidak bertanggung jawab. Dan ada juga kayak HTTP dan HTTPS. Oke, kita tarik kesimpulannya bahwa jaringan WiFi publik ini beresiko serangan man in the middle, terutama melalui taktik termasuk RFS spoofing, DNS spoofing, dan teknik yang terkait dengan paket sniffing. Kerentanan ini diperparah oleh kurangnya enkripsi atau autentikasi yang memadai pada jaringan WiFi publik, serta kurangnya kesadaran penggunaan akan resiko keamanan ini. Jadi serangan ini dapat dilakukan dengan mudah oleh alat open source seperti Bettercap, Wireshark, dan Ethercap. Alat-alat ini memungkinkan penyerang untuk menyadap dan memanipulasi komunikasi antar pengguna. Nah, deteksi serangan MBTM ini dapat dilakukan dengan menganalisis pola lalu lintas jaringan yang mencurigai dan menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti KNN. Mitigasi dapat dilakukan dengan menggunakan VPN dan memastikan penggunaan protokol HTTPS dengan validasi sertifikat digital. Mungkin sekian dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.